Harta 4 orang terkaya Indonesia setara dengan harta gabungan 100 juta orang miskin. Hal ini dikatakan oleh Oxfam Indonesia bersama LSM Infit dalam laporan ketimpangan ekonomi di Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 23 Februari 2017 lalu. Indonesia berada di peringkat ke-6 sebagai negara dengan tingkat ketimpangan kekayaan paling tinggi dengan angka sebesar 84%. Di tahun 2016, Jokowi bersama Sri Mulyani secara gencar memberlakukan teks amnesti. Tapi sayangnya sistem perpajakan ini dinilai kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Memang sejak tahun 2000, angka kemiskinan di Indonesia menurun dari angka 40% menjadi 8%. Namun pertumbuhan ekonomi ini tidak tersebar merata di semua daerah. Data orang terkaya di Indonesia menurut Forbes, tercatat 3 diantaranya berasal dari industri rokok. Nah, ternyata dari beberapa bos-bos besar ini tidak punya NPWP. Menurut Oxfam, jika harta dari 4 miliarder Indonesia digabungkan, jumlahnya masih lebih banyak dibandingkan dengan harta gabungan 100 juta orang miskin di Indonesia. Semakin lebarnya jarak ketimpangan ekonomi di Indonesia ini akan menjadi ancaman serius jika tidak segera ditangani. Dikhawatirkan akan mempengaruhi ketidakstabilan sosial di Indonesia. Tentunya masalah ketimpangan ekonomi ini menjadi perhatian utama bagi pemerintahan Jokowi di tahun 2017. Kini, pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan baru dan memperbaiki sistem perpajakan. Semoga kali ini lebih tepat sasaran. Bencana ekonomi dan politik di negara. Indonesia menyelidiki Google mengenai jutaan pajak yang belum terbayar. Indonesia menyelidiki Google bersangkutan dengan pajak-pajak pendapatan iklan lebih dari 5 tahun yang dapat menyebabkan tagihan sebesar 400 juta dolar hanya untuk tahun lalu saja. Indonesia berpikir Google hanya membayar 0,1% pajak pendapatan iklan Indonesia tahun lalu dengan mengalihkan uang tunai ke kantor Singapura mereka. Australia juga telah mempertanyakan praktek Google tentang pendapatan iklan Australia melalui Singapura. Tarif pajak perusahaan Australia adalah 30%. Angka itu turun menjadi 25% di Indonesia dan hanya 17% di Singapura. Web raksasa Yahoo, Twitter, dan Facebook juga sedang diselidiki oleh Indonesia yang telah meluncurkan penyelidikan terpisah mengenai pajak yang dibayar oleh Ford Motor Company. Indonesia mengklaim Google mengalokasikan hanya 4% dari total pendapatan yang dihasilkan di negara itu tahun lalu. Departemen Komunikasi Masyarakat Indonesia memperkirakan bahwa industri periklanan digital di negara adalah senilai 800 juta dolar tahun lalu dan tidak ada satupun yang terkena pajak. Pertumbuhan ekonomi melambat di Indonesia dan negara kaya sumber daya alam ini menghadapi kekurangan pendapatan tahun ini karena harga komoditas yang rendah. Ahok versus Anies menuju Pilkada DKI babak 2. Pilkada serentak telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 lalu dan ada total 101 daerah di seluruh Indonesia yang ikut berpartisipasi. Meskipun demikian, topik Pilkada DKI Jakarta justru menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia sejak bulan Oktober 2016 lalu. Pencarian Gubernur DKI Jakarta baru diikuti oleh 3 kandidat yaitu Agus Silvi, Basuki Jarot, dan Anies Sandi. Beberapa media sudah mengadakan quick count hasil pencoblosan Pilkada DKI 2017 yang menunjukkan bahwa Basuki Jarot berada di posisi pertama. Posisi kedua diraih oleh pasangan Anies Sandi dan terakhir ada pasangan Agus Silvi. Peringkat pertama diraih oleh paslon nomor urut 2. Ini membuktikan bahwa rakyat tidak terpengaruh isu agama yang dijalani oleh calon gubernur sekaligus petahana Basuki Cahayapurnama. Terbukti dari hasil jumlah suara untuk Basuki Jarot yang menang telak di TPS area markas besar FPI. Di peringkat kedua, paslon nomor 3 berhasil menaikkan angka pemilihnya. Pasangan ini biasanya selalu berada di urutan terakhir dalam tiap lembaga survei. Pasangan nomor urut 3 ini adalah rival terkuat dari pasangan nomor urut 2, karena rakyat Jakarta yang anti Ahok pasti ingin memilih calon gubernur yang muslim dan santun. Meskipun dari hasil quick count sudah menunjukkan bahwa pasangan Basuki Jarot memenangkan Pilkada DKI babak pertama, ada kemungkinan akan diadakan putaran kedua. Putaran kedua akan diadakan jika dalam hasil penghitungan resmi dari KPU tidak ada paslon yang memperoleh suara lebih dari 50%. Maka, kedua paslon peringkat 1 dan 2 akan bertanding ulang pada tanggal 19 April 2017. Debat GOP menunjukkan bagaimana Trump akan gagal dengan kebijakan luar negeri. Partai Republik mengadakan perdebatan keempat tadi malam, dan jika ada satu hal yang mereka semua bisa sepakati, mereka ingin memotong pajak.
Tapi kandidat mana yang bisa mengiris kebijakan luar negeri? Jelas bukanlah Donald Trump. Pemimpin GOP mensepakati perdagangan TPP untuk memudahkan China. Satu masalah, China bahkan bukanlah bagian dari kesepakatan. Dan Paul Rand pasti membuat Trump tampak bodoh. Di Rusia, Trump mengatakan ia sudah akrab dengan Vladimir Putin. Karena mereka berbagi ruang hijau selama 60 menit sebelum penampilannya. Dia tidak masalah memberikan Putin untuk berperang melawan ISIS di Suriah. Meskipun Rusia bertujuan untuk mengurangi pengaruh Amerika di wilayah itu. Setidaknya, militer akan berbahagia dengan Trump. Dia ingin memberikan minyak pada tentara yang terluka.